selamat pagi saya ucapkan. Ibu-ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih. Berapa yang hadir di sini sudah menikah? Boleh angkat tangan? Oke, berarti ada juga yang belum menikah ya. Yang belum menikah boleh, yang masih single? Tidak ada. Oke, yang sudah sendiri? Yang sudah sendiri, oke, ada beberapa. Ya, terima kasih Ibu. Baik, firman Tuhan temanya pada pagi hari ini tentang pengampunan. Pengampunan cara pemulihan hubungan, betul ya? Nah, tidak mudah untuk memberikan pengampunan, betul? Apalagi kepada orang yang telah menyakiti kita, mengkhianati, berbohong, munafik, bahkan telah berbuat kasar kepada kita. Atau kurang ajar sama kita. Wah, tinggal di rumah tetapi masih dia kurang ajar. Ya, sudah makan, minum, semua di rumah dengan fasilitas yang ada. Tapi anak mungkin menantu juga kurang ajar kepada kita. Bagaimana apa yang harus kita lakukan kepada mereka yang telah menyakiti atau melukai? Kata maaf atau memaafkan memang sulit. Betul ya? Kita semua bilang, bagaimana saya sudah disakitin begini, luka dalam lukanya. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang telah melukai kita? Tentu tidak bisa. Kadang bahkan dengan sakit hati kita, akhirnya hubungan kita menjadi tidak baik. Entah itu sama mertua, atau sama menantu, atau sama anak sendiri, atau sama pasangan, atau sama orang-orang di sekitar, atau juga saudara. Saudara-saudara sekandung, atau adik kakak, mungkin adik ipar, kakak ipar, lalu kemudian juga mungkin dengan orang tua kita yang masih hidup. Ibu-ibu yang terkasih yang di dalam nama Tuhan Yesus, nama saya Ani Pangela. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum ya, karena sudah lama saya tidak hadir bersama-sama di tempat ini. Nama saya Ani Pangela, saya memiliki 3 orang anak dan ada 4 orang cucu ya. Jadi saya sudah dipanggil omah juga, kerennya grandma. Mungkin ada di sini yang sudah jadi. Boleh angkat tangan, wah lumayan ya, banyak juga ya. Grandma atau oma atau nenek atau popo, seperti itu ya. Nah, mungkin ada di antara kita pikir, saya Pak hubungan baik-baik aja tuh, nggak ada apa-apa. Tapi bagaimana sikap kita dengan menerima kesalahan-kesalahan orang lain? Ini penting sekali. Karena ini bukan untuk mereka saja yang berbuat salah. Kadang-kadang orang yang berbuat salah, apalagi salah terus, bahkan dia tidak sadar-sadar kalau dia salah dan tidak mengakui kesalahannya. Lalu saudara bilang, dia nggak sadar-sadar, udah puluhan tahun nggak sadar-sadar, ya. Jadi kalau yang disebut orang Kristen katanya, dia ke gereja terus ya, berdoa terus tapi tidak berubah. Jangan-jangan. Perlu dievaluasi kekristenannya. Sebab jika engkau dan saya percaya kepada Yesus, ibu-ibu yang terkasih, kita pasti berubah. Hidupnya pasti berubah. Tidak mungkin berubah. Kalau 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun gak berubah, sama terus seperti itu. Pahit terus ketemu ya. Kita ketemu masih pahit, masih marah seperti itu dan tidak bisa memaafkan, berarti tidak ada pertumbuhan. Jadi berarti kekristenan kita harus kita evaluasi. Apakah betul-betul engkau sudah menjadi orang percaya dan sudah lahir baru? Ini penting ya. Baik, apa kuncinya untuk kita bisa mengampuni? Menerima dalam arti di sini rela, memberikan pengampunan bukan melupakan. Bisa cerita tetapi bisa rela.
Rela untuk sakit tidak apa-apa, sudah relain aja. Seperti itu ya. Dan memaafkan. Karena ini untuk kebaikan diri kita. Kita menjadi tenang, kita menjadi bahagia, kita sehat. Wow, luar biasa ya. Baik, kuncinya adalah pertama, ada satu kata atau rahasia. Ini yang penting. Bahwa God is love. Allah adalah kasih. Saudara mungkin sering mendengar ini, tetapi coba memahami lebih dalam. Apa yang dimaksud God is love? Iya Bu, saya tahu. Kan dia telah memberikan putranya ya, untuk lahir di kandang Bethlehem. Cuman itu, apalagi? Harus bisa menjiwainya, bisa merenungkan arti kematiannya buat kita semua. Bahkan dia bangkit dan dia hidup untuk apa? Misi daripada apa yang Tuhan kerjakan dalam arti di dunia ini, itu mesti kita pahami ibu-ibu yang terkasih. Walaupun ada yang ibu rumah tangga, tapi kita harus mengerti dan memahami, mengenal Allah. Lebih dalam. God is love. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini. Firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Firman-Nya. Dan kita telah dikatakan telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan baik-baik. Firman-Nya yaitu Allah sendiri. Itu telah menjadi manusia. Jadi Allah karena dosa manusia yang diciptakannya, kita mengalami keterpisahan dengan Allah. Itu yang membuat Allah betul-betul merasa kehilangan. Betul-betul hancur dalam arti bukan hancur yang seperti kita hancur. Kita hancur hati sudah pernah kan? Tapi Allah lebih dari itu. Karena kita adalah miliknya. Kita adalah ciptaannya. Kita adalah kepunyaannya. Bagaimana ketika manusia jatuh di dalam dosa, upah dosa adalah maut, mati. Konsekuensinya karena dosa kita harusnya mati, binasa semua. Allah sedih, bagaimana caranya? Ini yang disebut hikmat Allah yang iblis tidak mengerti. Rahasianya, bayangkan karena kasihnya, firman Allah telah menjadi manusia yaitu Yesus. Ini luar biasa. Di dalam Yesus yaitu Yesus sama dengan firman-Nya. Jadi kalau engkau dan saya membaca firman, Alkitab saudara baca, renung-renungkan, dan saudara betul-betul menghidupinya, firman itu menyatu dengan diri saudara. Dan saudara akhirnya menyatu dengan Allah. Allah di dalam engkau, engkau di dalam Allah. Jadi bicara God is love, itu sebuah rahasia yang dalam sekali ibu-ibu yang terkasih. Jadi kalau saudara berkata, aku mengasihi Allah. Saudara datang ke gereja rajin. Tapi saudara tidak menghidupi Allah. Saudara masih membenci, menghakimi. Ya. Sebel ya sama anak di rumah, pasangan. Dan belumlah orang-orang yang tinggal di rumah saudara. Saudara sakit perut melihat mereka ya. Enak, mau muntah, masuk kamar habis pulang gereja, masuk kamar aja, udah kunci pintu, nggak lihat. Beli makanan, masukin ke kamar, makan sendiri ya, tidak mau berbagi. Sedih sekali, menderita kalau hidup seperti itu, tidak bahagia. Ya, ibu-ibu yang terkasih, tidak bahagia seperti itu. Mau bahagia? Mau tenang? Mau damai? Ini rahasianya. Kita menghidupi Allah di dalam hidup kita. Jika engkau menghakimi apa yang terjadi, engkau lepas dikatakan dari pokok anggur. Mana ada orang yang sering menghakimi,
Udah lepas dari pokok anggur bisa berdoa. Bohong lah. Saudara masih haleluya, haleluya gitu. Terus nyanyi-nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Itu hanya di bibir aja. Menyedihkan ibu-ibu. Banyak orang di luar sana begitu. Sedih ya. Dulu saya juga begitu, sama juga. Kelihatannya saya orang baik, wanita baik, ya mengasihi Tuhan. Dalam hatinya, membenci ya. Aduh, benci gak bisa lupain. Kalau orang berbuat salah, apalagi suami, pasangan, yang orang yang kita cintai mengkhianati kita, sedihnya minta ampun ya. Gak bisa ngampunin, enak aja. Dia udah nyakitin saya. Seorang teman saya berkata begini, ketika ada seorang ibu yang lain, ampunin suamimu di depan saya ya. Dia gak berani nasehatin saya, nasehatinnya teman saya. Udah ampunin, terima lagi kamu gini. Enak aja, saya yang sakit, kamu bilang suruh ampunin. Waduh marah dia ya. Teman saya yang satunya yang menasehati langsung tutup mulut ya. Kamu gak mengalami, jangan bilang ampunin, katanya gitu ya. Aduh, dibentak-bentak ya, marah-marah. Kalau orang sudah sakit hatinya itu yang keluar adalah pahit ya. Semua kata-kata yang sangat-sangat bisa nyakitin ya. Seperti itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih. Bagaimana dikatakan keterpisahan manusia dengan Allah? Ini ada gambarnya, tolong diklik. Oke. Nah, karena dosa manusia terpisah dari Allah. Dalam arti manusia tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Allah juga gak bisa berkomunikasi dengan manusia, terputus. Jadi kalau HP itu saudaraku sinyal, saudara kan kalau gak ada sinyal, wah pasti ya. Ibu saya 85 tahun, kalau gak ada sinyal, waduh susah hatinya. Mami gak bisa WA sama temen katanya gitu ya. Gak bisa lihat Facebook, gak bisa lihat YouTube. Dia susah hatinya kalau error WA ya, itu wifi-nya. Kita selalu cari, kalau keluar kota juga ibu-ibu cari, ada wifi nggak di sini, betul? Karena mau tersambung kembali. Kalau saudara tidak tersambung, saudara susah. Itu baru HP. Bagaimana perasaan Allah ketika dia tidak bisa tersambung dengan engkau dan saya? Dia mau ngobrol-ngobrol, mau ngomong-ngomong tentang rencananya. Bagaimana susahnya dia? Dia mau menikmati manusia ciptaannya. Engkau dan saya harus bisa dinikmati oleh Allah. Tapi gak bisa. Karena dosa buat Tuhan adalah sebuah kejijikan. Ada kebusukan. Bau bicara dosa. Oleh sebab itu orang percaya pasti menjauhi dosa. Gak mungkin mau bermain dengan dosa. Ketika saudara mengalami Tuhan secara pribadi, saudara percaya kalau Yesus datang mati untuk dosa saudara dan saudara percaya dan memberikan hidup saudara kepada Tuhan. Dan saudara percaya kalau dia bangkit dari kematian dan hidup, saudara adalah milik Allah. Dan saudara sebagai orang percaya itu beda. Pasti membenci dosa. Nggak mungkin saudara masih suka berbuat dosa. Kalau saudara masih suka berbuat dosa, mesti tanda tanya. Kok saya masih suka berbuat dosa ya? Saya kalau ada kesalahan langsung Roh Kudus tegur. Karena Roh Kudus diberikan ketika Yesus naik ke surga. Dia curahkan Roh Kudus kepada saudara dan saya untuk membawa roh penolong itu, roh kebenaran, membawa engkau dan saya kepada kebenaran. Dan dia akan memimpin saudara dan saya menuju kepada kebenaran. Ibu-ibu yang terkasih, ketika kita gak benar, Roh Kudus kasih tahu. Tadi kamu gak boleh seperti itu. Kok kamu masih merasa kamu mau dihargai? Itu aja Roh Kudus tegur. Kamu masih mau dihargai?
dan dihormati. Dah, buru-buru kita datang. Iya Tuhan, ampuni saya. Sadar, kita punya kesadaran sebagai anak Allah. Kalau nggak sadar sebagai anak Allah, ini yang cilaka. Harus sadar, engkau dan saya adalah anak Allah. Imanmu dan imanku diuji. Ujinya api, serat, panas, murni. Murni enggak? Betul enggak engkau percaya apa enggak? Banyak orang yang sudah Kristen puluhan tahun lalu sekali terjadi sesuatu. Suaminya punya simpanan. Langsung down. Ding. Langsung marah-marah sama Tuhan. Mengapa Tuhan? Ini terjadi kepada diriku. Lalu benci sama suaminya. Lihat suaminya. Pengen balas gitu. Diujilah imannya. Iman saudara dan saya diuji. Ngelihat mertua, ngelihat menantu, lihat anak, lihat cucu, lihat pokoknya semua lah. Kita diuji, apakah engkau masih percaya kalau Tuhan itu hidup di dalam dirimu. Dialah yang memberi kehidupan kepada kita. Jadi kita gak bisa sembarangan untuk bertindak. Saya gak berani sama cucu aja saya marah-marah semuanya itu. Ya gak berani. Karena apa? Dia ciptaan Allah. Saya mesti hormati. Saya tunjukkan teladan saya. Kepada asisten di rumah juga demikian. Jangan sampai di rumah banyak musuhnya. Asisten rumah tangga dimusuhin ya. Menantu dimusuhin. Terus situ musuhin. Lah saudara lalu sama siapa? Saya mah sendirian. Gak ada yang sayang sama saya. Ya kasihan amat ya. Jadi tidak demikian ya ibu-ibu. Oke ya sekarang ada jalan. Kita mesti memahami ya. Bahwa Allah adalah kasih. Karena kematiannya di kayu salib membuat engkau dan saya tidak terpisah lagi. Jadi terhubung. Ya, terhubung ini penting. Ini penting. Kalau saudara tidak terhubung dengan Allah, terputus, tidak terkoneksi karena hidupnya selalu menghakimi, terputus, tidak terkoneksi. Buat apa jadi Kristen? Buat apa? Sebab itu penting di sini. Mengikut Yesus terkoneksi terus dengan Tuhan. Penting. Dan tidak menghakimi siapapun. Kita lanjut. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ibu-ibu yang terkasih, engkau dan saya diselamatkan. Itu karena anugerah kasih karunia-Nya. Bukan karena saudara cantik, karena saudara pinter, sarjana, lalu saudara juga kaya, lalu saudara hebat gitu. Lalu Tuhan bilang, ya aku pilih kamu. Oh bukan itu. Kita diberi cuma-cuma, padahal kita gak layak. Saya kasih tahu, gak ada satupun yang layak. Mau sepintar-pintarnya bagaimanapun, sehebat-hebatnya bagaimanapun, tidak ada satupun yang layak menerima kasih Tuhan. Jadi kita diberi cuma-cuma. Jadi kita gak bisa sombong. Ada orang-orang di sekeliling kita, dia tidak layak menerima kasih-Mu. Enak aja, suruh gua sayang sama dia. Gak bisa. Udah anak kurang ajar kayak begitu, lebih baik gecek, askuin injak. Saudara kesel ya pakai begitu, banyak ya. Dulu saya benci sama suami juga begitu. Ada kata-kata, biarin. Dia keantuk, biarin nanti dia kena apalah, celakalah. Waduh, nyumpahin ya, jahat ya. Waduh, pas denger nih, mobilnya kecebur di kali. Rasain. Nah, jahat kan? Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Ya, mobilnya tabrakan berapa kali kan? Karena mabok ya suami saya. Mabok.
di lingkaran itu tuh, HI itu ya. Tabrak tiang, macet seluruh Jakarta. Kan gak ada yang tahu kan, itu suami saya tuh yang tabrakan ya. Nah, apa yang terjadi? Saya pikir mungkin dia bertobat. Enggak bertobat, sama. Wanitanya banyak ya, ibu-ibu ya. Banyak, susah disebut dah pokoknya. Tapi ada yang saya tahu, ya saya ampunin udah ya. Sampai hari ini ya, puji Tuhan. Nah, jadi karena sadar kalau saya telah menerima rahmat dan anugerahnya, ini penting. Sadar kalau saudara dan saya, kalau sudah merasa menerima kasihnya cuma-cuma, ini kunci. Jadi nggak ada bilang kata susah lagi gitu. Ya, karena telah menerima kasihnya. Ini. Saudara memiliki sumbernya, yaitu Yesus yang ada di dalam dirimu. Ini penting. Kita boleh nggak punya apa-apa. Asal punya Yesus, udah aman, udah aman aja dah. Saya bilang begini sama Tuhan ya, kalau dulu doa nih ya ibu-ibu, doanya begini, kan 10 tahun saya dimusuhin suami ya. Ya lama ya, sebentar, kalau cerita mah sebentar. Nah jadi gini, saya pikir, saya dulu doanya begini, Tuhan, saya kan orang baik kan, Tuhan pendoa saya, Tuhan biar dia bertobat Tuhan, ya kan, Tuhan biar dia berubah bertobat, ya kurung dia Tuhan, kanan kiri bawah, supaya dia gak kemana-mana gitu kan. Nah, doanya kayaknya baik ya, gak taunya ketika datang sama Tuhan, ibu-ibu yang terkasih, ini terang Allah menerangi diri saya, baru saya tahu diri saya kayak seperti apa jahatnya. Salah doa seperti itu. Salahnya di mana ibu-ibu? Saya lihat pakai mata diri saya, bukan pakai mata Tuhan. Itu satu. Saya punya hati saya sendiri, emosi saya sendiri, bukan hatinya Tuhan. Jadi saya doanya, ubahkan dia Tuhan. Kata Tuhan, aku mau kamu yang berubah. Tuhan ternyata maunya saya yang berubah ya. Saya bertobat, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya jahat Tuhan. Nah ketika sudah bilang begitu, sudah saya ampuni dia Tuhan. Nah kayak gitu ya. Nah ibu-ibu yang terkasih, karena sadar kalau rahmat itu adalah sebuah hadiah ya, belas kasihan. Tindakan Allah yang tidak memberikan kepada kita apa yang sepatutnya kita terima, yaitu penghakiman ke neraka. Ini maksudnya. Rahmat adalah belas kasihan. Ibu-ibu, belas kasihan Allah untuk semua manusia di muka bumi ini. Dalam arti Allah mati bukan mengutus putranya itu, firman yang menjadi manusia. Itu Yesus mati bukan untuk sekelompok orang. Udah untuk di eklesia aja wanita-wanita di sini. Enggak. Tuhan Yesus mati untuk semua. Bayangkan rahmatnya ya. Rahmatnya yaitu belas kasihan. Udah ya kan? Kita terima. Kedua, kita menerima yang namanya kasih karunia, dikatakan anugerah, grace, pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita karena kita tidak pantas untuk menerimanya. Sebenarnya kita tidak pantas, tapi kita terima. Ayo, kalau udah terima begitu gimana? Masa nggak tahu diri, mau bilang apa? Say thank you kan sama Tuhan, tapi cuman jangan bilang thank you Tuhan. Pas keluar ada orang salah sama kita, kita cekek, kita balas gitu. Ya enggak. Kita punya attitude, kita punya hati sudah berubah. Ketika kita tahu sebenarnya kita enggak layak, tapi kita terima. Senangnya minta ampun, itu hadiah yang terbesar. Mujizat yang terbesar. Bukan sakit disembuhkan, walaupun itu mujizat. Saudara ngalamin kan banyak mujizat kan? Tuhan jawab doa saudara. Tapi saya kasih tahu hari ini, mujizat yang terbesar yang saudara dan saya sudah terima dari Tuhan.
terbesar. Seharusnya saudara dan saya mati masuk neraka. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, saudara dan saya menerima yang namanya keselamatan. Hidup kekal. Senangnya mesti setiap hari. Pagi-pagi pas bangun, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih aku sudah selamatkan. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Setiap hari ucapkan syukur seperti itu. Sadari diri, engkau dan saya adalah wanitanya Allah, anak Allah. Dulu saya pikir saya dikhianati, saya perempuan malang. Saya pikir wanita yang dibuang, udah gak ada harganya. Bangun tidur, gua gak ada harganya. Mendingan baikkan gua mati aja. Banyak kayak begitu ya, tapi saya udah gak mau begitu. Itu dulu ya. Saya boleh lebih baik tinggalkan semuanya. Gak mau lagi udah urusan sama gereja-gereja. Pelayanan-pelayanan. Ayah, siapa? Kita ini. Ibu-ibu yang terkasih. Kita sadari terus diri kita. Engkau dan saya sudah diselamatkan. Engkau dan saya adalah anak Allah. Wanita Allah. Itu mesti sadari terus. Setiap hari jangan disadarin sama orang. Sadar, sadar. Sadar, sadar. Coba bilang sama dirimu. Pegang hatimu. Aku adalah anak Allah. Sudah ditebus olehnya. Aku telah menerima anugerah keselamatan. Nah, setiap hari ya. Terima kasih untuk karya keselamatanmu Tuhan. Begitu ya ibu-ibu yang terkasih. Jadi lanjut ya. Lanjut. Kasih sama pengampunan itu udah similar. Kalau bilang engkau hidup di dalam kasih, karena Allah adalah kasih rumusnya. God is love. Allah adalah kasih. Kalau engkau berkata engkau di dalam Allah, Allah di dalam engkau, kasih ada tinggal di dalammu. Paham? Kalau engkau membenci dan tidak bisa mengampuni, benci terus, sebel terus. Jangan-jangan Allah tidak ada di dalam dirimu. Ini firman yang ngomong, bukan saya. Jadi karena salib itu Kristus adalah kasih. Jadi saudara bicara kekristenan bukan bicara rajin ke WBI ya. Atau hari Minggu saudara kebaktian. Ibadah. Tapi ini bicara tentang menghidupi Allah. Dalam hidup saudara sehari-hari. Supaya anak-anak, keluarga, menantu, mertua semua bisa melihat terang Kristus dalam dirimu dan diriku. Kita menjadi teladan di dalam semuanya. Sampai asisten rumah tangga kita ikutin kita. Oh, nyonya mah gak pelit, dia juga gak pelit. Luar biasa. Dia juga mengampuni. Sama, semua ikut. Ketika saya pulih dengan suami, itu yang bekerja di rumah lagi sudah bercerai ya dengan suami. Tapi dia pulang kampung, dia baikan. Dia ngampuni suaminya. Coba, karena dia ngikutin. Nyonyanya ini Jakarta ngampuni suaminya. Di kampung dia ngikutin juga. Nah, seperti itu ibu-ibu yang terkasih. Nah, kita lihat di sini. Jadi forgiveness kalau saudara mengampuni itu adalah kasih. Dari mana dunia bisa tahu kalau engkau adalah murid Kristus? Dari mana kalau dunia tahu kalau engkau adalah orang percaya? Kalau yang keluar dari mulutmu bicara kejelekan. Pasangan, anak, menantu, mertua, jelekin terus jelekin. Dari mana dunia tahu kalau engkau adalah murid Kristus?
dan orang percaya. Ketika engkau mengampuni, engkau mengasihi, di situ dunia akan lihat bahwa engkau memang murid Kristus. Ibu-ibu yang terkasih. Ini bicara kintsugi. Kintsugi adalah bicara satu karya seni di Jepang. Saudara ada yang pernah ke Jepang? Boleh angkat tangan? Belum, mungkin nanti ya pergi ya kalau ada kesempatan ya. Oke, ini bicara ke satu seni. Nah, karya seni ini mahal sekali. Jadi piring keramik yang retak itu dipakai guratannya ditempel pakai emas ya. Ini ada ceritanya ya, pegawai kaisar gitu pecahin mangkok kaisar, dia ketakutan, lalu kemudian dia bingung bagaimana, dia pergi ke temannya tempel pakai besi-besi begitu, lalu jelek ya. Dia pergi lagi ke teman yang lain, temannya akalin. Udah ditempel, dikasih tinta emas. Lalu dia kasih ke raja. Raja gak marah, raja malah senang. Ya kaisar ya di Jepang. Kaisarnya senang, tidak marah. Sejak itu menjadi satu karya seni yang indah dan mahal harganya di Jepang. Nah, bicara kintsugi adalah keretakan hubungan saya dengan suami. Retak, hancur, berkeping-keping. Udah gak bisa ditolong sebenarnya. Ya. Kalau orang lihat, gak bisa ditolong. Saya juga lihat, rumah tangga gak bisa ditolong. Siapapun gak bisa tolong. Karena suami saya gak mau dengerin. Ya, hamba Tuhan datang doain. Gak ada yang gak mau dengerin. Ya. Nah, itu namanya juga orang lagi marah ya. Nah, apa yang terjadi adalah kembali ya, ini karena Tuhan. Suatu hari suami saya datang ketika saya sudah sadar ya tentang rahmat dan anugerah tadi. Suami saya ajakin makan. Lalu dia ngomong begini, saya ikutin aja undangannya. Udah lama gak ketemu ya, ngomongnya juga jauh-jauhan ya. Jauh-jauhan, dia pindah lagi. Waduh, pindah. Waduh, ya dak-dikduk ya. Dak-dikduk, benar, udah lama. Ya. Lalu kemudian kalau kami satu rumah. Kalau dia pulang, ya saya masuk kamar. Saya di luar, dia yang pergi. Jadi serba salah. Tapi saya masih melayani dalam arti makannya, bajunya tetap dicucikan ya. Seperti pembantu pulang juga kita cuciin baju dia sambil nangis. Ya, tapi tak apa ya, semuanya sudah lewat, bisa dilewati bersama Tuhan ya. Nah, apa yang terjadi ibu-ibu ketika suami saya berkata, saya mau membangun kembali rumah tangga kita. Lalu saya bilang, apa arti pernikahan buat kamu? Saya bilang, karena wanitanya banyak itu ya. Lalu dia bilang, ada 3 tipe wanita dalam hidup saya. Dia bilang, waduh 3 tipe. Saya berharap tidak ada di sini ya wanita simpenannya yang dikosin. Waduh ya, bayangin ya. Kedua, bagaimana bisa bagi waktu ya, saya nggak bisa ya. 2, wanita sambil lalu. Tahu wanita sambil lalu ibu-ibu yang lewat cuman kedip gitu langsung gitu ya. Suka sama suka aja pokoknya ya, nggak ada ikatan apa-apa. Ketiga, wanita yang dibayar untuk melakukan hal tersebut. Nah, waduh banyak banget kan. Saya bilang bagaimana? Ya sudah saya tinggalkan satu-satu. Lalu apa arti pernikahan? Dia berkata begini, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, saya mau mengasihi kamu seperti itu. Aduh. Iya tepuk tangan ya. Tapi mudah gak? Buat seorang laki-laki ya susah. Nggak gampang lah, dia harus mati ya dengan dirinya, egonya dia. Jadi kalau kita menikah memang ibu-ibu kita harus mati. Yang hidup adalah Kristus. Jadi bukan mencari kebahagiaan lagi. Kristus yang mesti hadir ada di tengah-tengah kita. Ibu-ibu bukan kepentinganmu, kepentinganku lagi. Sudah tutup buku. Gak ada kepentingan diri sendiri lagi. Membahagiakan orang-orang yang ada bersama dengan kita. Yang Tuhan titipkan kepada engkau dan saya.
Jadi titipan. Ya, suami, pasangan itu, anak, semua menantu, semua titipan. Harus betul-betul dikasihi. Ya, ibu-ibu yang terkasih dan kita jadi teladan. Nah, apa yang terjadi? Ketika itu ya udah kami memperbarui pernikahan kami, janji nikah kami ya. Nah, ini ya fotonya tadi ya. Oke, lanjut. Ada kunci. Nah, ini. Kunci ini pengampunan adalah sebuah kunci. Kalau bicara kunci itu untuk membuka gembok ikatan ya. Jadi nggak usah ditengking-tengking. Tengking ya. Kalau kerasukan setan perlu ditengking. Tapi kalau bicara satu hubungan yang terputus itu mau dipulihkan, caranya mengampuni dengan pengampunan itu kunci. Cara kunci membuka gembok. Rantai yang terlepas itu bisa lepas. Ya, orang yang berdosa kalau kita lepaskan pengampunan dia terbebaskan. Nggak usah tengking-tengking. Ini seperti botol, tutup botol. Tutup botol ini kalau nggak ada yang mau saling ngalah, nggak ada yang mau duluan, nggak akan bisa terbuka. Dia pasti ketutup seperti ini. Kalau hubungan kita akhirnya sama siapapun anak maupun pasangan, orang lain, siapa teman, sahabat, siapa. Kita tidak mau duluan, kita tidak sadar bahwa kita adalah anak Allah, karena mesti duluan. Kalau engkau sadar engkau anak Allah, ya engkau duluan bertindak. Respect duluan. Gak ada bilang, dia dulu dong, dia dulu dong. Dia minta maaf dulu dong. Masa gue yang mesti maafin? Ya gak ada begitu. Ini kayak tutup botol, mesti ada yang duluan. Tegur, kebuka ya, mulai kebuka. Ya. Tapi kalau saudara gak mau, ya ketutup lagi. Buka pelan-pelan. Bu, saya udah coba, tapi gak ada respon tuh. Tetap dia acuin saya. Biarin, gak apa-apa. Say thank you. Ya, senyum. Ngaca tiap hari senyum. Dulu saya suka senyum. Saya gini, iya ya. Aku kurang senyum ya. Karena pahit kan hatinya ya. Sakit jadi gak mau senyum, gak bisa senyum. Senyum ya. Saudara senyum coba. Senyum, ibu-ibu senyum. Di rumah senyum ya. Jangan tampangin galak ya. Nanti anak serem. Mau deket-deket, menantu juga serem. Serem mau deket-deket. Mau panggil mama, makan. Wah, serem. Coba senyum, ya. Nah, kalau saudara mulai tersenyum, ini terbuka. Terbuka, baru bisa mengalir. Oke? Nggak ada siapa duluan. Sebagai anak Tuhan, engkau duluan. Tepuk tangan untuk Tuhan yang mau duluan. Yang mau duluan. Karena yang bawa kunci, siapa yang bawa kunci? Tuhan sudah ada di dalam engkau. Engkau yang membawa kunci. Lepasin. Kunci, gemboknya dibuka, mengalir, kehidupan, baru ada kehidupan, di rumahmu ada kehidupan, karena Yesus yang ada dalam dirimu, Dia yang telah memberi hidup kepada engkau. Banyak orang mati di rumahnya, saya pergi ke rumah-rumah orang, mati rasanya, berasa rumahnya pada gede, bagus, berapa miliar. Tapi mati, gak ada kehidupan, itu bisa terasa. Tapi kalau rumah yang sederhana, kecil, gak terlalu besar. Tapi ada kehidupan, saling mengasihi, di situ ada pengampunan. Beda. Saudara masuk juga beda. Saudara bisa berasa kok, terasa itu mah. Ya. Nah, Bapak ibu-ibu yang terkasih, Matius 18 ayat 21 sampai 35 itu tentang cerita tentang bagaimana orang yang dilunasi hutangnya oleh raja. Oke, nanti saudara baca di rumah ya. Nah, itu dikatakan berapa kali kita harus mengampuni. Itu ada rumus. 70 kali 7. Ada kali ya ibu-ibu. Bukan sama dengan.
Gak ada bilang 70 kali 7 sama dengan 490. Terus ada yang nanya sama saya, Bu Ani itu satu hari ya? Katanya begitu. 70 kali 7 kali. Kalau sama dengan 490 ya ibu-ibu. Ketika udah hitung, ini udah ke 400. Udah 410, 420, pas 450, pas 490, udah habis, boleh sekarang. Hakimin gitu. Ya enggak lah. Ya, enggak. Jadi 70 kali 7 kali. Itu no limit. Tidak ada batas. Tidak ada angka. Jadi. Selalu mengampuni. Karena orang bisa salah. Cucu bisa salah. Anak bisa salah. Menantu bisa salah. Bisa gak dia berbohong? Bisa. Menipu semua. Mengkhianati kita. Bisa gak? Bisa. Munafik? Bisa. Di luar kelihatannya menantunya baik. Ya mama di belakang ngomongin. Bisa. Pegawai kita ya. Di toko. Iya bos. Ya. Tapi kemudian di belakang bohongin kita. Belakang mencuri di belakangnya. Korupsi. Jadi mengampuninya selalu. Kalau kita tahu. Manusia yang tidak tahu berterima kasih, yaitu diri saya. Saya berharap di sini semua manusianya. Di sini para wanitanya tahu diri semua. Kalau sudah menerima yang namanya rahmat anugerah, cuma-cuma, maka engkau mengampuni dan selalu mengampuni. Sebab selama ini saya pun demikian. Saya selalu mengampuni. Yang terakhir, ya kita mengasihi. Yang terakhir, kita mengasihi. Karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Ingat di situ. Engkau dan saya mengasihi pasangan, mengasihi mertua, mengasihi orang tua, mengasihi anak maupun cucu, siapapun teman, saudara, kakak ipar, adik ipar, semua. Bukan karena dia baik. Karena dia tiap bulan kasih duit sama saudara. Karena dia suka ajak makan. Karena dia suka kasih hadiah. Bukan. Karena dia suka telepon saudara. Anak ini Pak, gue mengasihi dia. Tapi anak ini yang gak suka telepon, gak perhatian, gak suka nengokin. Sebel, biarin warisan aku tidak kasih sama dia. Kasih sama yang ini. Waduh, bukan kasih bukan dilandaskan dengan demikian. Kasih itu dasarnya haruslah kebenaran. Engkau mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Jadi kalau ada orang yang nyakitin, kita langsung ngomong, aku mengasihi dia. Aku mengampuni karena engkau lebih dulu mengampuni aku Tuhan. Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Inilah cara memulihkan hubungan. Kita rela, kita memaafkan, kita relakan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau mengambil keputusan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan yang berbuat jahat kepada engkau dan saya. Kasih Tuhan. Kita mengampuni mereka yang telah memfitnah, mengkhianati, dan munafik. Kita mengampuni mereka yang sombong, mereka yang angkuh, mereka yang mengabaikan kita. Kita mengampuni mereka yang tidak peduli akan kita. Siapapun mereka. Kita mengampuni kata-kata kasar yang keluar dari mulut mereka. Kita mengampuni tindakan
kekerasan, baik pukulan yang melukai kita, atau kata-kata yang melukai kita, kita ampuni. Kita ampuni kekurang ajaran siapapun dari mereka. Kita ampuni dari kebohongan-kebohongan dan kepura-puraan yang mereka lakukan kepada kita. Kita ingat dan sadari diri kita. Kita juga sudah diampuni oleh Tuhan. Dari ketidaksempurnaan kita. Dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kita sadari diri kita. Oh, kita sudah dikasihi oleh Dia. Walaupun kita tidak baik. Dan banyak sekali kekeliruan yang kita lakukan. Dari kecil, remaja, dewasa, dan sampai hari ini. Setiap orang bisa salah. Setiap orang bisa salah. Dan tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Untuk firman-Mu, kebenaran yang kami terima. Ibu-ibu yang terkasih, jika ada di antara engkau yang menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dan mau mengambil keputusan untuk melakukannya karena kebenaran firman, dan engkau mau taat untuk melakukannya, dan engkau menyadari dan engkau dengan rela menerima, memaafkan kesalahan dari orang-orang lain, bangkit berdiri, silakan. Engkau boleh bangkit berdiri, silakan, jangan malu, berdiri di tempat dudukmu saja. Ambil keputusan. Silakan. Kalau engkau mau menghidupi firman Tuhan, kau sadari dirimu adalah anak Allah. Engkau mau memilikinya dalam arti selalu hidupmu, selalu mengampuni. Hari ini silakan berdiri. Selalu mengampuni. Bangkit berdiri, boleh berdiri, silakan, jangan malu. Tuhan melihat engkau. Silakan, silakan, ibu-ibu yang berdiri baik. Terima kasih ibu-ibu yang mengambil keputusan. Sejauh timur. Hanya satu? Siapa lagi? Engkau dua? membuang dosaku. Tiga? Siapa lagi mau mengambil keputusan untuk hidupnya selalu mengampuni? Mari bangkit berdiri. Pelanggaranku. Silakan. 4. Silakan. Jauh ke dalam. Silakan. Apakah 4 saja? Apakah hanya 4 orang saja yang mengambil keputusan? Siapa lagi yang mau mengambil keputusan? Terima kasih. Terima kasih ibu yang mengambil keputusan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Roh Kudus memimpin engkau, memberikan engkau pencerahan terus menerus. Saya masih tanya lagi, ada lagi yang mau mengambil keputusan?
angkat tangan dalam arti berdiri. Silakan. Kita semua bangkit berdiri boleh? Ku berterima Kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar Tuhan, Engkau yang melihat keputusan yang sudah diambil oleh saudara-saudari kami, para wanitamu yang sudah tadi berdiri Tuhan. Biar hari ini firman yang kebenaran tinggal di dalam diri mereka. Dan kami berdoa buat saudara-saudara yang hari ini mungkin belum mengambil keputusan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam diri mereka. Untuk terus Tuhan, Kau mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah-Mu. Dan biarlah mereka sadari kalau hidup ini kami harus saling mengasihi dan mengampuni. Karena Engkau terlebih lagi sudah mengampuni dan mengasihi kami lebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan.